Lovers, selamat datang di Web News, program yang mengajak Anda kembali menelusuri jejak-jejak perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan. Ya, pada episode kali ini kami akan membawakan rangkaian berita dari 7 peristiwa penting pasca kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa ini menjadi bukti semangat perjuangan rakyat Indonesia melawan ancaman kembali penjajahan. Langsung saja kita mulai dengan berita yang pertama, yaitu pertempuran Medan Area. Pertempuran ini terjadi di kota Medan, Sumatera Utara pada 9 Oktober 1945. Latar belakangnya adalah kedatangan negara sekutu dari Nica yang berusaha menguasai wilayah. Bagaimana situasi selengkapnya? Kita langsung terhubung dengan reporter di lokasi. Baik, saya sekarang berada di tempat kejadian pertempuran Medan Area, yaitu pada tanggal 13 Oktober 1945, salah seorang pejabat Belanda yang mengikuti Britania Raya ke pusat kota mencuri lencana merah putih atau bendera Indonesia milik seorang remaja laki-laki di luar Hotel Medan yang terletak di Jalan Bali dan menginjak-injaknya. Hal ini memicu bentrokan keras yang berubah menjadi pertempuran. Hal serupa terjadi di Brasagi, ya, sebuah kota beberapa kilometer jauhnya. Berada beberapa tentara Britania Raya menurunkan bendera Indonesia di luar gedung pemerintah, dan bentrokan berikutnya menewaskan mereka. TNI Angkatan Darat melancarkan serangan terhadap pasukan sekutu dan Nica dalam upaya untuk merebut gedung-gedung pemerintah yang sebelumnya diduduki Jepang. Delegasi Britania Raya mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Indonesia untuk melucuti senjata dan menyerahkan senjata mereka kepada sekutu yang tidak dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu berupa membuat zona penyangga dan memasang rambu-rambu bertulis batas tetap wilayah Medan di pinggiran Medan. 9 hari kemudian, pada tanggal 10 Desember 1945, sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan Indonesia yang ditempatkan di Medan. Serangan tersebut menyebabkan banyak korban di kedua belah pihak. Kelly kemudian menyerahkan kendali di wilayah luar Medan kepada Jenderal Jepang Moritake Tanabe, sementara Medan masih di bawah kendali sekutu. Meskipun berhasil membuat beberapa tentara Jepang melarikan diri, yang lain melawan, yang menyebabkan bentrokan selama 4 hari yang menewaskan sekitar 3.000 penduduk setempat dan 250 orang Jepang. Kekerasan di Medan berlanjut hingga April 1946, ketika sekutu berhasil menduduki kota tersebut dan pasukan Indonesia mundur ke Pematang Siantar. Secara bertahap, Belanda mengambil alih seluruh Medan hingga berakhirnya kekuasaan mereka di Indonesia pada tahun 1949 dan Britania Raya mundur. Saya Muhammad Khairul Fahri Lubis melaporkan dan kembali ke studio. Terima kasih. Selanjutnya, kita menuju Jawa Barat. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan aksi heroik rakyat Bandung membumi hanguskan kota mereka sendiri. Benar sekali, tindakan ini dilakukan agar kota Bandung tidak jatuh ke tangan sekutu. Bagaimana detailnya? Kita simak laporan reporter berikut. Baik Wavers, sekarang saya sudah berada di lokasinya, yaitu di Perang Bandung Lautan Api. Jadi latar belakang perang ini adalah setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, pasukan sekutu termasuk Inggris datang Indonesia dengan dibonceng oleh Nica atau Netherlands Indies Civil Administration untuk melucuti tentara Jepang. Namun, mereka justru membuka peluang bagi Belanda untuk kembali menguasai Indonesia, memicu ketegangan dengan pihak Republik. Dan pasukan Inggris tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober 1945, mulai terjadi bentrokan antara mereka dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, terutama terkait kontrol senjata dan fasilitas. Kota Bandung pun terbagi menjadi dua, yaitu utara di bawah kendali sekutu dan selatan dikuasai pihak Republik. Selanjutnya, kronologi peristiwa Perang Bandung Lautan Api ini. Sekitar pada tanggal 21 November 1945, TKR melancarkan serangan ke markas sekutu di Bandung Utara seperti Hotel Holman dan Preanger. Sebagai balasan, sekutu mengeluarkan ultimatum agar Bandung Utara dikosongkan. Setelah itu, pada 17 Maret 1946, Jenderal Sekutu memperingatkan agar militer Republik segera mengevakuasi Bandung Selatan supaya warga sipil diperbolehkan tinggal.
pemerintah RI memutuskan untuk mengikuti ultimatum ini secara taktis. Pada 24 Maret 1946, pada malam hari, atas instruksi Kolonel A.H. Nasution, Divisi 3 TRI, diadakan pembumihangusan besar-besaran untuk mencegah kota dijadikan markas musuh. Ini termasuk evakuasi massal warga Bandung Selatan dan pengosongan serta pembakaran rumah, gedung, dan fasilitas penting. Situasi malam itu berubah menjadi lautan api, asap membubung dan kota hampir sepenuhnya hancur. Tokoh-tokoh penting yang berperan dalam Perang Bandung Lautan Api ini. Yang pertama ada A.H. Nasution, pemimpin Divisi 3 TRI yang memutuskan strategi pembumihangusan Bandung Selatan. Yang kedua ada Muhammad Toha, yaitu pejuang yang memimpin misi penghancuran gudang amunisi musuh dan meledakkannya. Yang ketiga ada Adjai Bastaman, yaitu wartawan muda yang menyaksikan pemandangan Bandung terbakar dan menulis berita berjudul Bandung Lautan Api di Koran Suara Merdeka 26 Maret 1945. Dan ada juga Sultan Syahir, Didi Kartasasmita, Muhammad Endang Karmas, dan lainnya juga terlibat dalam koordinasi atau simbol perjuangan. Dampak dan warisan dari Perang Bandung Lautan Api. Yang pertama ada strategi Scorched Earth. Ini dianggap sebagai langkah tepat mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia karena kekuatan pasukan Republik masih tertinggal jauh. Yang kedua adalah menginspirasi Ismail Marzuki untuk menyesuaikan lirik akhir lagu Halo Halo Bandung yang kemudian menjadi simbol semangat perjuangan. Dan yang terakhir juga diabadikan melalui monumen Bandung Lautan Api di Tegalega dibangun pada tahun 1981 dan nama Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang dibuka pada tahun 2013. Sekian, saya kembalikan ke host. Selanjutnya kita akan mengulas sebuah pertempuran yang terjadi di Jawa Tengah, tepatnya di Ambarawa, yang dikenal sebagai Pelangan Ambarawa. Peristiwa ini menggambarkan teknik militer yang brilian dari tentara keamanan rakyat dalam menghadapi pasukan sekutu. Pertempuran ini menunjukkan bahwa strategi dan semangat juang dapat mengalahkan kekuatan militer yang lebih besar. Ya, pertempuran ini bahkan menjadi momen bersejarah yang menetapkan posisi Indonesia sebagai negara yang mampu mempertahankan kemerdekaannya. Dengan komando yang tegas dan koordinasi yang kuat, pasukan Indonesia berhasil memukul mundur lawan. Dan mari kita simak lebih lanjut kisah selengkapnya dari reporter kami. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di Ambarawa, Jawa Tengah. Tepatnya di lokasi yang dahulu menjadi saksi bisu pertempuran besar antara Tentara Keamanan Rakyat melawan pasukan sekutu pada bulan Desember 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, suasana di berbagai daerah Indonesia belum benar-benar aman. Pasukan sekutu yang datang dengan alasan melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan perang justru membawa masalah baru. Di Jawa Tengah, khususnya di Magelang dan Ambarawa, pasukan sekutu yang mendapat dukungan dari Nica atau Belanda mulai menunjukkan maksud tersembunyi, yaitu ingin kembali menegakkan kekuasaan kolonial. Mereka melucuti senjata Jepang, tetapi tidak menyerahkannya kepada Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan sebaliknya, senjata itu justru dimanfaatkan untuk memperkuat posisi Belanda. Tidak hanya itu, tentara Nica bahkan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, sehingga menimbulkan ketegangan di berbagai tempat. Situasi semakin panas pada tanggal 26 Oktober 1945 ketika Brigadir Jenderal Bethel membawa pasukan sekutu masuk ke Magelang. Kolonel Sudirman yang saat itu menjabat sebagai Panglima Divisi 5 Banyumas mencoba berunding dengan pihak sekutu agar mereka tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Namun, upaya diplomasi tersebut tidak membuahkan hasil karena tentara Nica tetap melakukan provokasi. Pertempuran pun pecah antara TKR dan rakyat melawan pasukan sekutu. Presiden kemudian mundur ke Ambarawa, tetapi di sana mereka justru memperkuat pertahanan dan semakin menantang. Keadaan ini membuat TKR bersama rakyat memutuskan untuk melakukan serangan besar pada 12 hingga 14 Desember 1945. Pecahlah pertempuran hebat di Ambarawa. Kolonel Sudirman sendiri turun langsung memimpin pasukan di medan perang. Ia menerapkan strategi supit urang, yaitu taktik pengepungan dari dua arah untuk memutus jalur logistik dan melemahkan pertahanan musuh. Pertempuran berlangsung sengit, terutama di sekitar benteng Willem II
dan jalur utama Semarang-Magelang yang menjadi titik penting perebutan. Semangat juang rakyat semakin berkobar karena mereka ikut membantu mulai dari memberi makanan, logistik hingga informasi penting bagi TKR. Pada akhirnya, puncak kemenangan diraih pada 15 Desember 1945. Pasukan TKR berhasil merebut Ambarawa dan memaksa sekutu mundur ke arah Semarang. Keberhasilan ini menjadi salah satu pertempuran penting setelah kemerdekaan, sekaligus menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mampu melawan kekuatan asing yang ingin menjajah kembali. Nama Kolonel Sudirman semakin dikenal luas sebagai pemimpin yang berani, cerdas, dan dekat dengan rakyat. Tidak heran kemenangan di Ambarawa dikenang sebagai Palagan Ambarawa, sebuah simbol persatuan rakyat dan tentara dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dari Ambarawa, saya Jepanya Talita Ginting melaporkan langsung untuk Wave News. Kembali ke studio. Kali ini kita akan membahas sebuah peristiwa heroik dari Bali yang dikenal sebagai Puputan Margarana. Puputan sendiri berarti perang habis-habisan hingga titik darah penghabisan. Peristiwa ini menjadi simbol keberanian luar biasa rakyat Bali dalam melawan pasukan Belanda. Dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai, pertempuran ini menunjukkan bahwa harga kemerdekaan adalah segalanya. Meskipun secara jumlah dan persenjataan kalah, para pejuang tetap bertarung hingga akhir. Mari kita simak kisah selengkapnya dari rekan reporter kami yang telah menelusuri jalannya pertempuran. Terima kasih, saya sedang berada di tempat kejadian pertempuran Puputan Margarana yang terjadi pada 20 November 1946. Di Desa Marga, Bali, pertempuran ini memperlihatkan keberanian luar biasa pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Kolonial Infanteri I Gusti Ngurah Rai melawan tentara Belanda KNIL yang memiliki persenjataan dan jumlah pasukan jauh lebih unggul. Pada 2 Maret 1946, pasukan Nisa yang didukung oleh sekutu mendarat di Bali dengan kekuatan 2 batalion, yaitu Brigade Y yang berjuluk Gajah Merah. Mereka segera menduduki Denpasar dan daerah sekitarnya, termasuk Gianyar, Singaraja, Tambanan hingga Karangsemen. Kehadiran pasukan KINL menciptakan ketegangan dan ancaman bagi rakyat Bali. Pasukan Republik di bawah komando Ngurah Rai menerapkan strategi perang gerilya. Belanda berusaha mempengaruhi Ngurah Rai agar berkhianat dengan iming-iming jembatan dan harta. Tetapi upaya ini ditolak mentah-mentah oleh Ngurah Rai. Pada tanggal 11 November 1946, Ngurah Rai bersama Kapten I Gusti Wayan Debes mengadakan pertemuan dengan Wagimin, seseorang komandan polisi Nisa yang berpihak pada Indonesia. Mereka menyusun rencana untuk menyerang tangsi polisi Tambanan guna merebut persenjataan Belanda. Rencana ini berhasil dijalankan pada 18 November 1946 oleh pasukan gabungan anak benteng dan barisan benteng yang bersenjata pedang, penting dan pisau belati. Keberhasilan penyerangan di tangsi polisi Tabanan membuat Belanda marah besar. Pada pagi hari 20 November 1946, pasukan Brigade Y mengepung Desa Marga dan desa-desa di sekitarnya. Adu tembak pertama antara pasukan Ciung Wanara, pemimpin Ngurah Rai, dan tentara Belanda terjadi sekitar pukul 8 pagi di Pura Dalam, Sidang Rapu. Meskipun pasukan Ciung Wanara yang berjumlah kurang dari 1.100 orang menghadapi kekuatan besar Belanda yang diperkuat pesawat pengebom, mereka tetap bertahan dengan semangat luar biasa. Para prajurit menyerukan Puputan, sebuah konsep perang penghabisan khas Bali yang berarti bertempur hingga titik darah penghabisan. Perlawanan ini berakhir tragis tetapi heroik. Sebanyak 86 prajurit Ciung Wanara gugur, termasuk Ngurah Rai. Sementara itu, pihak Belanda kehilangan sekitar 400 prajurit
dalam pertempuran ini. Puputan Manggarana menjadi simbol pengorbanan dan keberanian luar biasa para pejuang kemerdekaan Indonesia. I Gusti Ngurah Rai dikenang sebagai pahlawan nasional yang memperjuangkan kedaulatan bangsa hingga nafas terakhirnya. Atas jasa-jasanya, I Gusti Ngurah Rai dianugerahi gelar pahlawan nasional pada 1975. Namanya juga diabadikan dalam berbagai bendera internasional Ngurah Rai di Bali. Saya Tigor Michael Sombing melaporkan dan kembali ke studio. Kini kita tiba pada salah satu peristiwa paling legendaris dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya. Pertempuran ini dikenal sebagai salah satu yang paling besar dan paling berdarah, melibatkan ribuan pejuang dan rakyat sipil yang bersatu melawan pasukan sekutu. Pertempuran ini juga melahirkan Hari Pahlawan yang kita peringati setiap 10 November. Keberanian arek-arek Surabaya menjadi inspirasi bagi generasi bangsa hingga sekarang. Kita akan mendengar kisah dramatisnya dari awal pecahnya konflik hingga pengaruhnya terhadap perjuangan nasional melalui laporan langsung dari rekan reporter kami. Selamat siang pemirsa, hari ini saya akan membawa liputan khusus mengenai salah satu peristiwa paling bersejarah dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya tahun 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, suasana di berbagai daerah Indonesia masih tegang. Di Surabaya, ketegangan semakin meningkat antara rakyat dan pasukan asing yang datang ke Indonesia. Puncak awal ketegangan terjadi pada 19 September 1945 dalam sebuah insiden di Hotel Yamato atau yang saat itu dikenal sebagai Hotel Oranye. Kala itu, sekelompok orang Belanda dengan dukungan sekutu mengibarkan bendera merah putih biru Belanda di atap hotel. Tindakan ini memicu kemarahan pemuda Surabaya dalam aksi berani. Mereka memanjat tiang bendera, merobek bagian biru dan mengibarkan kembali merah putih sebagai simbol kedaulatan Indonesia. Namun, insiden tersebut hanyalah awal. Ketegangan terus meningkat hingga akhir Oktober 1945. Pada 27 Oktober, pemberontakan pemecahan antara rakyat Surabaya dan pasukan Inggris. Brigadir Jenderal Malabi, komandan pasukan Inggris di Surabaya, berupaya menenangkan situasi. Akan tetapi, pada 30 Oktober 1945, Malabi tewas dalam sebuah pertempuran di sekitar Jembatan Merah. Peristiwa ini memicu kemarahan besar pihak sekutu. Komando sekutu pun mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945 yang memerintah seluruh pihak di Surabaya untuk menyerahkan senjata tanpa syarat. Namun rakyat Surabaya menolak ultimatum tersebut. Esok harinya 10 November 1945, pasukan sekutu melancarkan serangan besar-besaran melalui darat, laut, dan udara. Rakyat Surabaya yang terdiri dari laskar rakyat, pemuda, santri, bahu-membahu mempertahankan kota. Pertempuran berlangsung sengit selama 3 minggu, menewaskan ribuan pejuang dan warga sipil. Pertempuran Surabaya menjadi simbol perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan, menunjukkan keberanian dan pengorbanan tanpa pamrih. Untuk mengenang jasa para pahlawan, setiap 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan, mengingatkan kita semua akan harga mahal yang dibayar untuk kemerdekaan bangsa. Saya Bening Sukmasari melaporkan di tempat dan saya kembalikan ke host. Terakhir, kita akan membahas Pertempuran Makassar, sebuah perlawanan rakyat Sulawesi Selatan terhadap pasukan Belanda. Pertempuran ini menjadi salah satu bentuk perlawanan daerah yang memberikan dampak besar dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan keberanian dan keteguhan hati, rakyat Makassar bersama pasukan pejuang menghadang kembalinya kekuasaan kolonial. Peristiwa ini mencerminkan bahwa semangat kemerdekaan berkobar di seluruh penjuru Nusantara. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan laporan langsung dari rekan reporter kami. Terima kasih. Saya sekarang sedang berada di tempat terjadinya Pertempuran Makassar pada tanggal 24 November 1666. Ekspedisi POC dan Eastern Quarters berlayar di bawah komando Cornelis Spillman. Armada tersebut terdiri dari kapal Laksamana Tertolen dan 20 kapal lain yang membawa sekitar 1.860 orang, diantaranya 818 pelaut Belanda, 578 prajurit Belanda, dan 395 pasukan pribumi dari Ambon di bawah Kapten Jonker dan dari Bone di bawah Arung Palaka dan Arung Belo Tosadeng. Spillman juga menerima tawaran Sultan Ternate untuk menyumbangkan sejumlah kano perangnya untuk perang melawan Kesultanan Goa. Seminggu setelah 19 Juni 1667,
Armada Spelman berlayar menuju Sulawesi dan dari Makassar dan dari Butung. Ketika armada mencapai pantai Sulawesi, Spelman menerima berita tentang pemberontakan Bugis yang gagal di Boni pada bulan Mei dan tentang hilangnya Arung Palaka selama penyeberangan dari Pulau Kobaina. Perang kemudian pecah pada tahun 1666 antara VOC dan Kesultanan Goa dan berlanjut hingga 1669. Partisipasi Arung Palaka merupakan bagian penting dari rencana VOC. Kedatangannya mendorong orang Bugis di Bone dan Sopeng untuk memberontak terhadap Kesultanan Goa. Sementara armada VOC di bawah pimpinan Cornelis Spelman bertempur melawan armada Kesultanan Goa. Arung Palaka memimpin kampanye darat yang sulit di Sulawesi Selatan. VOC mendaratkan pasukannya yang diperkuat ke Goa dan akhirnya Kesultanan Goa melemah pada tanggal 18 November 1667. Perjanjian Bungaya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bertikai utama dalam upaya prematur untuk mengakhiri perang. Merasa dirugikan, Sultan Hasanuddin memulai perang lagi. Akhirnya VOC meminta bantuan pasukan tambahan dari Batavia. Pertempuran kembali terjadi di berbagai tempat dengan perlawanan sengit dari Sultan Hasanuddin. Pada tanggal 11 sampai 12 Agustus 1668, pasukan Goa di Makassar keluar dari benteng mereka. Sementara itu, mereka telah mengirimkan pasukan yang cukup besar ke utara, yang kemudian dibagi menjadi dua bagian, separuh menuju Maros dan separuh lagi menuju Siang. Mengingat pentingnya Maros bagi Goa, pengawal elit Sultan Hasanuddin dan orang-orang Melayu diikutsertakan dalam ekspedisi ini. Pada pertempuran Siang, pasukan Makassar menyerang dengan dahsyat pada tanggal 12 Agustus dengan meriam dan senjata-senjata yang lebih kecil. Tetapi dikalahkan oleh pasukan Bugis dengan korban jiwa 65 orang. Di Maros, pasukan Makassar juga terpaksa mundur pada tanggal 14 Agustus. Sekitar 5.000 orang Bugis kemudian bergerak menuju Goa sementara 2.000 lainnya tetap tinggal untuk mengamankan kenangan mereka di Maros. Untuk mendorong upaya serupa di antara sekutu mereka, Belanda memuji dan memberi penghargaan kepada para pemimpin Bugis yang terlibat dalam kemenangan tersebut. Pada tanggal 12 Oktober 1668, pasukan Belanda Bugis mengalahkan pasukan Kesultanan Goa dalam pertempuran besar di Makassar. Kemenangan ini diyakini Spelman bisa menjadi pertempuran yang menentukan jika pihak Belanda sampai Bugis mengutamakan keuntungan mereka. Dirusak oleh kematian Arung Belo Tosadeng dalam pertempuran, ia adalah putra tertua dan paling dicintai Batu Sopeng, Laten Ribali, dan sahabat kartip Arung Palaka. Kematian Tosadeng merupakan pukulan telak bagi moral orang-orang Bugis. Pada kesempatan ini, bahkan dalam kematiannya, Tosadeng harus mengabdi kepada Arung Palaka. Serangan diawali dengan upaya Cornelis Spelman mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 2.000 prajurit Bugis, ditambah 572 orang dari Ternate, Tidore, Bacan, Butung, dan Pampanya, atau dari Luzon Utara di Filipina. 83 prajurit Belanda dan 11 pelaut Belanda. Spelman membagi prajurit-prajurit Bugis menjadi 6 kesatuan terpisah. Di antaranya adalah mereka yang berada di bawah komando Arung Palaka. Arung Palaka dan pengiringnya diperintahkan untuk membersihkan sisi timur benteng Somba Opu dari para pembela Makassar. Sementara yang lain berusaha untuk menembus tembok Somba Opu. 3 kapal kecil Belanda dan sebuah seluk ditempatkan di sepanjang garasi atau sekarang Jeneberang untuk menyerang Somba Opu dari selatan. Penyerang Somba Opu dimulai pada 14 Juni 1669 dengan peledakan bahan peledak yang ditempatkan di sebuah terowongan rahasia. Ledakan tersebut menciptakan lubang sekitar 27,5 meter di dinding benteng Somba Opu. Para penjaga benteng bereaksi dan dengan mengirimkan 25 prajurit untuk menghalangi para penyerang masuk. Sementara yang lain mulai mendirikan patok kayu untuk menutup lubang tersebut. Spelman memutuskan untuk meminta bantuan tentara dari Batavia. Sementara Spelman mengumpulkan pasukannya, benteng Somba Opu diperkuat dengan lebih banyak pasukan. Benteng Somba Opu terbukti kuat dari tak terkalahkan. Pihak penyerang menderita 50 orang tewas dan 68 orang luka-luka. Di antaranya beberapa perwira Belanda dan pribumi. Pada tanggal 22 Juni setelah 6 hari hujan terus-menerus, Arung Palaka memutuskan untuk memimpin para jurit Bugis, Bacan dan Ambon untuk memasuki celah tembok. Serangan Arung Palaka sangat dahsyat, memaksa prajurit Somba Opu meninggalkan celah tersebut saat pasukan Bugis dan sekutunya menerobos masuk. Meskipun hujan, pasukan Bugis berhasil menyalakan api untuk memaksa prajurit Makassar mundur dari benteng pertahanan di sisi timur dan barat. Prajurit Makassar membangun kembali pertahanan mereka di bagian selatan Somba Opu.
Selama mundur, prajurit Makassar menggunakan meriam terbesar Somba Opu, anak Makassar, yang dilemparkan ke sisi benteng pertahanan di sisi barat laut ketika pasukan Belanda Bugis bergerak maju dan barat. Sebuah laporan datang yang menyebutkan bahwa pasukan Makassar telah melarikan diri dan meninggalkan Somba Opu. Sultan Hasanuddin sebenarnya tidak ingin pergi, tetapi api yang berkobar akibat angin barat laut yang kencang memaksanya pergi. Satu-satunya orang Makassar yang berada dalam benteng adalah Karaeng Karunrung yang tetap berada di istana dikelilingi oleh para pengikutnya yang bersenjata keris. Orang-orang dalam masjid juga telah diusir, hanya istri Melayu dari Datu Sopeng beserta seluruh anaknya, ditambah 80 orang pengiringnya yang tersisa. Begitu Somba Opu jatuh, 8.000 orang Bugis mulai merampas harta rampasan itu. Di antaranya barang-barang yang paling dicari adalah porselen dan barang-barang tembaga. Saat Spelman dan Arung Palaka tiba di kediaman Sultan di Somba Opu, semuanya sudah dikosongkan. Belanda memastikan bahwa Somba Opu tidak akan pernah digunakan lagi dengan cara melemparkan semua senjata yang ditemukan di benteng pertahanan. Terdapat 33 meriam dengan berat sekitar 21.000 kg dan 11 meriam dengan berat sekitar 11.000 kg. 145 meriam kecil, 83 ruang meriam, 2 pelempar batu, 60 senapan musket, 23 arquebus, 127 laras senapan musket, dan 8.483 peluru. Batu bata tembok Somba Opu digunakan kembali untuk bangunan Belanda atau sumur penduduk setempat dan fondasi rumah. Benteng tersebut semakin rusak karena lokasinya di delta Jeneberang. Pembangunan delta tersebut mengubur sisa-sisa Somba Opu sehingga tidak dapat diakses dari darat maupun laut. Saya Abdul Razak melaporkan dan kembali ke studio. Pemirsa, kini kita akan beralih ke Sumatera Selatan, tepatnya di kota Palembang, yang menjadi saksi dari salah satu pertempuran besar mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Palembang meletus pada Januari 1947 ketika pasukan Sekutu dan Belanda mencoba merebut kembali kendali atas kota ini. Situasi saat ini sangat tegang karena rakyat dan pasukan Indonesia sama sekali tidak ingin Palembang yang kaya sumber daya jatuh ke tangan musuh. Ya, benar sekali. Peristiwa ini menjadi salah satu bukti betapa rakyat Palembang bersama pasukan TKR dan laskar pejuang lokal bersatu dalam semangat juang. Mereka bertempur sengit di jalan-jalan kota, di sekitar jembatan, bahkan hingga di Sungai Musi yang terkenal itu. Pertempuran berlangsung selama beberapa hari, meskipun pada akhirnya pasukan Indonesia harus mundur karena persenjataan yang jauh lebih lemah. Namun keberanian rakyat Palembang meninggalkan catatan emas dalam sejarah, bahwa kemerdekaan tidak akan pernah diberikan begitu saja, melainkan harus dipertahankan dengan darah dan air mata. Lalu, bagaimana jalannya pertempuran itu terjadi dan apa yang membuat peristiwa ini begitu penting dalam rangkaian perjuangan mempertahankan kemerdekaan kita? Untuk mengetahui lebih jelas, mari kita ikuti laporan langsung dari rekan reporter kami yang berada di lokasi bersejarah pertempuran Palembang. Saya berada di lokasi terjadinya pertempuran Palembang, tepatnya pada tanggal 13 sampai 16 Februari 1942. Pertempuran Palembang adalah pertempuran besar yang terjadi pada Perang Dunia Kedua di wilayah Sumatera Selatan Indonesia antara pasukan Jepang dan pasukan Sekutu, Belanda, Inggris, dan Australia. Peristiwa ini berlangsung pada 13 sampai 16 Februari 1942 dan menjadi salah satu pertempuran penting karena Palembang saat itu merupakan pusat pengolahan minyak terbesar di Asia Tenggara. Jalannya pertempuran Palembang. Yang pertama, 13 Februari 1942. Jepang melakukan serangan udara besar-besaran ke Palembang untuk melemahkan pertahanan dan menakut-nakuti penduduk. Kilang minyak menjadi sasaran utama. Yang kedua, 14 Februari 1942. Pendaratan pasukan Jepang. Pasukan payung Jepang mendarat di sekitar lapangan terbang Pangkayan Benteng. Ini merupakan salah satu operasi pasukan payung pertama Jepang di Asia Tenggara. Yang ketiga, pertempuran darat. Pasukan KNIL bersama pasukan Inggris dan Australia berusaha mempertahankan kota. Pertempuran sengit terjadi di sekitar lapangan terbang Jembatan Musi dan kilang minyak. Saya Vinja Kirana Salva melaporkan dan kembali ke studio. Demikian rangkaian berita sejarah yang telah kami hadirkan hari ini, mulai dari pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, Palgana Ambarawa, pertempuran Surabaya, pertempuran Palembang, Puputan Margarana, hingga pertempuran Makassar.
Semuanya menjadi saksi perjuangan luar biasa para pahlawan kita dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak hanya mengenang, tetapi juga belajar dari keberanian, persatuan, dan tekad yang mereka tunjukkan. Semoga kisah-kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan membangun bangsa. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah setia mengikuti Web News hari ini. Saya, Bening Sukmasari, dan rekan saya, Jepanya Talita Ginting, beserta seluruh tim redaksi, pamit undur diri. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tetap semangat, tetap cinta Indonesia, salam merdeka.